Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai static NAT. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa sebenarnya pengertian dari NAT tersebut. Jadi NAT adalah network, singkatan dari Network Address Translation, di mana fungsi NAT ini adalah untuk memetakan suatu IP ke IP tertentu sehingga dapat terhubung ke tujuan dengan cara memetakan IP privat kita ke IP-IP tertentu. Jadi IP yang berada di komputer itu tidak akan ketahuan oleh lawan kita. Namun yang diketahui adalah si lawan ini hanya mengetahui IP yang ada di WAN maupun yang ada di atau yang ada di jaringan publik kita. Sebagai contoh, misalnya pada saat kita terkoneksi ke internet, contohnya kita memiliki sebuah IP publik. Nah, yang dikenali oleh IP-IP di luar sana, baik itu Google, Facebook, dan lain sebagainya, hanya IP publik kita. Namun IP privat kita atau IP lokal kita itu tidak dikenali. Oleh karena itu, agar kita bisa dapat terhubung ke situs-situs yang ada di jaringan internet, maka IP privat dari komputer kita harus ditranslasikan ke IP-IP publik. Oke, misalnya seperti ini. Di sini saya akan perlihatkan topologinya. Sebagai contoh, di sini saya perlihatkan di bagian tengah ini ada MPLS, VPN, dan internet. Karena memang fungsi NAT tersebut tidak hanya berlaku untuk koneksi internet saja, namun bisa juga diterapkan di koneksi MPLS maupun VPN. Sebagai contoh, misalnya di sini saya memiliki 3 buah network privat, yaitu HRD, IP, dan akuntansi, yang memiliki network yang berbeda-beda yang akan mengakses ke server 8888 ini. Nah, di router yang ada di DC1 ini memiliki IP1 123.231.10/28 atau 255.255.255.248. Nah, inilah yang saya maksud bahwa tidak hanya IP publik yang bisa kita gunakan untuk melakukan NAT, namun juga IP1 yang ada di jalur MPLS atau VPN. Jadi nanti IP-IP dari komputer-komputer lokal ini akan saya mapping atau saya translasikan ke IP1 yang ada di router DC1 ini agar dapat mengakses ke server yang ada di DC2. Mengapa demikian? Mengapa kita harus mentranslasikan IP-IP yang ada di lokal dari DC1 ini ke IP1? Karena di DC2 ini biasanya agar di DC2 ini tidak perlu melakukan routing ke network-network yang ada di lokal privat kita, seperti itu. Jadi di router DC2 ini biasanya kendalanya adalah pada saat kita melakukan interkoneksi ke pihak ketiga, misalnya anggap saja DC1 ini adalah perusahaan 1 dan DC2 ini adalah perusahaan 2. Nah, biasanya pada saat anggap saja si DC1 ini memiliki kepentingan untuk terkoneksi ke server yang ada di DC2 ini, dan si admin jaringan yang ada di DC2 ini tidak mau tahu. Pokoknya dia taunya cuman IP1 saja yang ada di DC1 kita, yang ada di router DC1 ini. Nah, tidak mungkin kan semua tidak mungkin kan klien-klien yang ada di DC1 ini kita berikan IP 123.231, karena bisa saja dari provider yang memberikan kita IP ini itu memiliki keterbatasan. Biasanya hanya diberikan misalnya /28 atau /29, sehingga tidak mungkin dapat mengcover semua klien yang ada di lokalan kita. Sehingga caranya adalah untuk menghemat resource, kita bisa melakukan yang namanya fungsi NAT. Nah, untuk kali ini saya hanya ingin menunjukkan saja untuk static NAT saja untuk video kali ini, dan video berikutnya akan saya berikan cara melakukan dynamic NAT dan juga dynamic NAT overload atau port address translation atau PAT pada router Cisco. Nah, di sini saya akan set dulu untuk DC1. Jadi di sini simulasinya
untuk di router untuk di sisi MPLS, VPN ataupun internet yang ada di sisi ISP itu sudah di set, dan juga untuk di sisi perusahaan 2 atau DC2 ini juga sudah terset, dan mereka di sisi DC2 ini hanya mengenali IP1 kita saja yang 123.131.111 ini. Nah, di sini tugas kita adalah bagaimana caranya agar semua klien di lokalan kita ini dapat mengakses ke server 8888 ini. Oke, yang pertama di sisi router DC1 ini saya akan melakukan setting terlebih dahulu interface gigabit 0/0 untuk IP1 nya seperti ini. IP address 123.111.10.248 seperti ini. Oke, lalu nosat. Lalu saya akan pastikan bahwa saya sudah terhubung dengan IP 123.131.111.9 ini. Oke, di sini sudah replay. Nah, berikutnya saya akan melakukan routing default route 0.0.0.0.0.0, kemudian ke gateway 123.231.111.9. Sorry, harusnya IP route seperti ini. Nah, setelah itu saya akan coba untuk ping ke IP yang IP1 yang antara DC2 dan provider ini. Pertama saya ping dulu untuk IP dari si providernya 3697.151. Oke, replay, kemudian titik 2 yaitu IP1 dari si DC2 ini. Oke, sudah replay. Nah, berikutnya saya akan setting untuk IP yang ada di lokalan saya. Seperti ini, saya perkecil dulu. Oke, seperti ini. Di sini sebagai trunking adalah gigabit Ethernet 1/0. Jadi di sini saya akan nosat dulu untuk gigabit Ethernet 1/0. Lalu saya akan buat sub interface-nya sesuai dengan VLAN masing-masing dari networknya. Jadi VLAN 1 itu untuk manage switch, VLAN 2 untuk HRD, VLAN 3 untuk IP, dan VLAN 4 akuntansi dengan network seperti ini. Oke, pertama saya bikin untuk interface gigabit Ethernet 1/0.1 dulu seperti ini untuk manage switch-nya. Lalu di sini encapsulation.1key 1, lalu IP address 10.10.1.0 seperti ini, lalu nosat description manage switch seperti ini. Lalu saya buat lagi interface gigabit Ethernet 1/0.2 encapsulation.1key 2, IP address 192.168.1.1/24. Ini adalah IP untuk HRD. Lalu nosat description HRD. Lalu misalnya interface gigabit Ethernet 1/0.3 encapsulation.1key 3, IP address 192.168.2.1/24, description IP nosat seperti ini. Lalu interface gigabit Ethernet 1/0.4 encapsulation.1key 4, IP address 192.168.3.1/24.
and nah di sini kita sudah lihat sudah ada 1 2 3 4 5, sudah ada 5 network yang ada di router DC1 ini, yaitu satu IP1 nya, satu sebagai IP untuk manage switch, satu sebagai network untuk HRD, satu network untuk IP, dan satu network untuk akuntansi. Oke, di sini saya akan menunjukkan setelah saya melakukan setting seperti ini, saya akan menunjukkan bahwa dari router DC1 ini hanya via IP 123.231.111.10 ini saja yang bisa mengakses ke server 8888 ini. Sedangkan network-network yang ini tidak ada yang bisa mengakses ke sini. Nah, di sini misalnya contohnya, saya akan ping dulu 8.8.8.8 source 123.231.111.10. Nah, di sini replay. Sekarang saya akan coba ping 888 ini via 10.10.1. Nah, kita bisa lihat di sini akan timeout karena dari router DC2 ini hanya mengenali IP1 dari DC1 ini saja. Lalu saya coba lagi untuk ping 888 ini via 192.168.1.1. Pasti akan timeout juga. Lalu via 2.1 ini akan timeout juga. Lalu via 3.1. Nah, di sini kita bisa lihat timeout juga. Nah, di sini membuktikan bahwa benar-benar dari router DC2 ini hanya mengenali IP1 dari DC1, yaitu 123.231.11.10, sehingga semua network lokalan kita, baik itu HRD, IP, dan akuntansi, tidak dapat mengakses ke server 8888 ini. Oleh karena itu, disinilah fungsinya kita harus membuat NAT agar IP lokal kita dapat mengakses ke server ini. Nah, di sini misalnya saya setting dulu untuk tiap-tiap PC yang ada di lokal saya. Ini IP untuk HRD saya set 168.110. Subnet mesh-nya /24, lalu IP 11.25. Nah, di sini saya akan coba untuk ping dulu ke gateway. Oh sorry, di sini saya belum melakukan setting untuk di switch-nya. Saya setting dulu untuk switch-nya. Yang pertama tentu saja saya akan setting di interface F1/0 sebagai rankingnya. Di sini F1/0 yang pertama tentu saja saya masuk dulu setting untuk VLAN database-nya. Ini saya masukkan VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, 2, 3, 4 dan VLAN 5 sesuai dengan VLAN yang sudah saya set di sini, yaitu VLAN 1, 2, 3 dan 4 seperti ini. Lalu setelah itu saya setting untuk trunking di interface 1/0. Interface Ethernet 1/0, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN add 1 sampai 5 saja.
110.2.1.1.5. Oke, kemudian no sat. Oke, kemudian saya set untuk fase Ethernet 1/1-nya yang mengarah ke komputer HRD. Switchport mode access, switchport access VLAN RD ini VLAN 2. No sat. Lalu fase Ethernet 1/2 untuk ke IP. VLAN 3, no shutdown. Lalu fase Ethernet 1/3 untuk akuntansi. VLAN 4. Lalu di sini saya juga akan membuat IP manajemen dari switchnya, yaitu interface VLAN 1, IP address 10.10.10.2. Oke, sekarang coba setting 10.10.10.1 yang ada di router. Oke, di sini sudah tembus untuk rankingnya. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk pengetesan yang ada di komputer HRD ini. Yang pertama, saya akan ping dulu ke gateway 192.168.1.1. Oke, sudah bisa replay. Sekarang saya ping ke 123.231.111.10. Bisa replay juga. Lalu saya ping ke titik 9. Nah, kita bisa lihat di sini ini sudah timeout. Kenapa? Karena memang untuk lokalan yang ada di router DC1 ini, yaitu HRD, IP akuntansi maupun VLAN manajemen dari switchnya, itu tidak dikenali di jaringan outside ini, jaringan luar ini. Jadi dalam NAT itu ada yang namanya konsepnya outside dan inside. Outside adalah jaringan yang mengarah ke luar dari router kita atau jaringan yang berada di public, sedangkan inside adalah jaringan yang ada di lokalan kita. Oke, saya lanjut lagi untuk tes untuk yang sisi IP 192.168.2.10. Jadi kita akan tes dulu satu persatu. Kita buktikan bahwa komputer-komputer yang ada di lokal ini awalnya hanya dapat terkoneksi sampai ke router DC1 ini saja. Kita bisa lihat kan timeout. Baru di sini sudah timeout, apalagi ke server 888 ini pasti juga timeout. Nah, oke, berikutnya saya coba untuk yang komputer akuntansi. Oke, ke router DC1 bisa. Sekarang ke ini pasti timeout karena tidak dikenali oleh jaringan yang berada di outside. Jadi mulai dari 111.9 ini sampai ke 888 ini semua dikatakan adalah outside. Nah, kita bisa lihat di sini sudah timeout juga. Nah, di sini tugas kita untuk menghubungkan ketiga komputer ini ke server ini dengan menggunakan static NAT. Dalam hal ini static NAT di router Cisco. Oke, yang pertama, karena yang namanya NAT itu adalah konsepnya inside dan outside, jadi kita harus setting dulu untuk di interface.
Jadi yang pertama kita setting untuk di interface yang mengarah ke luar, yaitu gigabit Ethernet 0/0. Kita set IP NAT outside, karena interface ini mengarah ke interface gigabit Ethernet 0/0 ini mengarah keluar ke tujuan ke public. Jadi kita berikan IP NAT outside seperti ini. Lalu karena di sini kita memiliki 3 network dengan 3 interface yang berbeda-beda ke lokal dari HRD, IT dan akuntansi, yaitu G1/0.2/0.3 dan /0.4, maka ketiga interface ini harus kita setting IP NAT inside. Jadi di sini config T, lalu interface gigabit Ethernet 1/0.2 0.2 IP NAT inside, lalu 0.3 IP NAT inside, lalu 0.4 IP NAT inside juga seperti ini, sehingga hasilnya akan terlihat konfigurasinya seperti ini. Gigabit Ethernet 0/0 yang mengarah ke jaringan publik itu ada IP NAT outside, kemudian 102 itu ada IP NAT inside, 03 juga ada IP NAT inside, dan 04 juga ada IP NAT inside seperti ini. Nah, berikutnya kita tinggal melakukan static NAT seperti ini. Jadi kita petakan IP dari klien-klien di komputer-komputer ini ke IP WAN dari router DC1 ini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk di gigabit Ethernet 0/0 ini IP-nya adalah 123.231.111.10 dengan subnet 248. Berarti kita bisa memetakan IP di lokal kita sebanyak 10, 11, 12, 13, 14, sebanyak 5 IP seperti itu. Jadi misalnya di sini saya petakan yang untuk IP HRD, IP NAT inside static 192.168.1.10 ke IP misalnya 123.231.111.10 seperti ini. Jadi ini adalah perintah untuk melakukan static NAT pada router Cisco. Jadi IP NAT inside spasi static, lalu IP dari klien yang akan dipetakan. Dalam hal ini di sini klien saya adalah HRD 192.168.1.10, lalu ke IP WAN dari gigabit Ethernet 0/0 itu 123.231.111.10. Oh sorry, di sini harusnya IP NAT inside source static seperti ini. Nah, lalu di sini saya masukkan lagi untuk IP dari IP 2.10 ke 123.231.111.10. Nah, seperti ini. Lalu di sini IP akuntansi 3.10 lalu ke IP 12. Jadi ingat jangan bentrok. Jadi kalau 11 sudah dipakai, di sini kita pakai yang belum terpakai misalnya 10, atau di sini misalnya kita pakai 12 seperti ini. Jadi jangan sampai bentrok untuk pemetaan IP-nya. Jadi static NAT ini adalah pemetaan IP secara statik atau pemetaan secara point to point lah seperti itu, karena dari setiap satu IP memiliki atau dipetakan ke satu IP berikutnya seperti itu. Oke, seperti ini sudah. Sekarang kita write, lalu kita lihat hasil konfigurasinya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah hasil dari IP konfigurasi NAT-nya. Yang pertama IP NAT inside source static, yaitu IP dari CIP saya petakan ke IP 123.231.111.10. Lalu IP dari HRD 191.168.110 saya petakan ke 123.231.111.11.
Kenapa bisa kita petakan ke 11? Karena di IP1 dari DC1 ini subnetnya adalah 248, sehingga kita bisa menggunakan IP 10, 11, 12 dan 13 seperti itu. Nah, ini juga untuk IP yang akuntansi saya petakan dari 3.10 ke 123, 231, 111.12. Oke, seperti itu untuk konfigurasi di routernya. Nah, selanjutnya kita akan coba apakah ketiga klien lokalan kita ini setelah dilakukan static NAT sudah bisa mengakses ke server ini. Kita coba dulu untuk PC HRD. Kita coba ping terlebih dahulu ke IP dari provider. Nah, sudah replay. Sekarang kita ping lagi untuk yang di sini. Kita lihat satu persatu, kita coba. Oke, replay. Lalu yang IP dari DC2. Nah, ini sudah replay. Nah, sekarang kita ping 8888. Nah, di sini sudah replay juga. Nah, lalu di sisi PC IP lagi, kita langsung saja ping ke 888. Oke, di sini juga sudah langsung replay. Kita coba buat pingnya agar terus berjalan. Sorry. Saya buat agar HRD-nya juga pingnya jalan terus. Lalu di sini IP-nya juga saya buat agar jalan terus. Lalu akuntansi. Oke, semuanya sudah tembus. Nah, sekarang kita lihat untuk di routernya. Apakah klien-klien ini bisa tembus karena memang sudah di NAT? Caranya kita cek saja untuk di router DC1 ini, yaitu show IP NAT translation. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini sangat banyak. Saya coba untuk matikan salah satu dulu. Nah, di sini saya akan jalankan yang HRD saja dulu. Saya coba clear dulu, clear IP NAT translation. Oke. Saya akan time out dulu. Oke, replay lagi. Sekarang show IP NAT translation. Nah, kita bisa lihat di sini inset globalnya adalah 123.231.11. Itu untuk inset lokalnya adalah 192.168.1.10 atau IP dari si HRD ini. Nah, outset lokalnya adalah 888, yaitu si server yang ada di DC2, dan outset global juga adalah 888 yang ada di DC2 ini. Jadi seperti ini pemetaan untuk yang namanya NAT di router Cisco. Jadi di sini inset lokal adalah IP lokal dari si HRD. Lalu di sini IP inset global, di mana kita tadi memetakan untuk IP dari 192.168.110 dipetakan ke 123.231.111.11 ini. Sekarang saya coba matikan yang ini. Lalu saya jalankan yang IP. Kita bisa lihat pasti akan berbeda untuk inset globalnya. Nah, ini dia. Ini adalah IP dari IT, yaitu 2.10. Dia dipetakan bukan lagi ke 11, karena 11 ini adalah punyanya si HRD tadi, tapi dipetakan ke 123.231.111.10 ini.
Oke, sekarang kita coba untuk yang akuntansi, kita jalankan. Oke, yang sudah jalan, saya IP NAT translation lagi. Nah, di sini untuk IP akuntansi terlihat dari inset lokal 192.168.3.10 dipetakan ke outside global yaitu 123, inside global yaitu 123.231.111.12. Nah, sesuai dengan yang kita buat di settingan NAT ini. Seperti ini. Oke, lalu apakah si server ini bisa ping ke IP lokal yang ada di akuntansi ini? Kita coba. Oke. Pasti si IP dari server ini tidak akan bisa ping ke IP, misalnya ke IP yaitu 2.10. Tapi harusnya dia bisanya pingnya ke 123.231.111.10 atau titik 11. Nah, seperti ini. Lihat, kita bisa lihat perbedaannya. Misalnya dari server ini saya akan ping, misalnya jangan ke IP tapi yang ke 1.10 ini, misalnya ke 168.1.10. Pasti di sini akan muncul destination host unreachable seperti ini. Jadi si server ini hanya dapat mengenali IP dari outside atau inside global yang ada di DC1 yaitu 123.231 ini. Nah, misalnya di sini saya coba ping dari server ke 123.231.111.11. Nah, replay. Nah, sekarang saya coba ping dari server ke IP 3.10 ini atau IP dari akuntansi. Pasti akan muncul seperti ini, destination host unreachable. Kita coba ping ke 123.231.111.12 ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini replay seperti ini. Jadi benar bahwa si server atau dari DC2 ini hanya bisa mengenali IP1 dari si DC1, sehingga lokalan yang ada di DC1 ini harus di NAT ke IP1 yang ada di router DC1 seperti itu. Oke, demikian tadi tutorial dari Ice Channel untuk static NAT pada router Cisco. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari Ice Channel. Ice Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.